Kenapa manusia harus saling mengingatkan satu sama lain? Karena hutan, gunung, sawah, dan lautan hanya bisa mengingatkan kita kepada mantan. Dia bilang seluas apapun langit biru kalah sama hitam, karena di dalam kegelapan semesta tidak ada yang lebih luas dari kegelapan semesta. Hitam adalah pelindung segenap warna. Batara Kala tadi juga berpesan, dia akan memangsa 58 jenis manusia. Siapa saja yang akan dimakan oleh sang waktu, yaitu kekasih yang membiarkan kekasihnya, tangis kekasihnya dihapus oleh tisu. Barang siapa yang membiarkan pacarnya ketika menangis dihapus dengan tisu, dia akan dimangsa oleh Batara Kala. Harusnya tangis setiap perempuan dihapus oleh tangan kekasihnya. Setiap orang butuh cerita. Aku akan membawakan cerita kemana-mana. Aku akan bercerita pada kalian. Karena seperti kata seniorku, Leo Christie, dengan seikat padi dan jagung, mungkin cukup sehari hidup. Dengan sekotak wayang dan gamelan, mungkin cukup sepanjang hidup untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Ini entah malam Jumat, entah apa. Tapi saya sudah berjalan di sepanjang gang. Tidak ada yang menanggap wayangku. Saya tanya ke orang-orang, apakah tidak ada yang menanggap wayang lagi. Ada seseorang tua, dia berjalan, terus aku duel. Mak, di sini apa nggak ada orang yang suka wayang? Dia menengok. Ternyata mukanya rata. Terus aku tiba-tiba mampir ke sini. Banyak orang, anak-anak kecil yang bingung. Katanya kenapa aku mau mendalang di kuburan. Ini bukan kuburan. Ini rumah. Ini adalah kursi. Siapa yang bilang ini kuburan? Bagaimana orang-orang itu? Matanya melihat kuburan padahal aku melihat rumah. Terima kasih sudah menanggap saya. Sudah semingguan ini saya nggak ada yang nanggap. Ibu mau lakon apa? Oh, ya, jadi maksudnya ibu-ibu penunggu rumah ini adalah kenapa manusia harus saling mengingatkan satu sama lain. Karena hutan, gunung, sawah, dan lautan hanya bisa mengingatkan kita kepada mantan. Tapi saya ingin bertanya lagi,
kenapa manusia sekarang pada ketakutan dengan penyakit? Ini bagaimana ceritanya? Oh, dia berubah menjadi kupu-kupu. Hantu tadi sudah berubah menjadi kupu-kupu. Dulu waktu saya kecil, yang berasal dari mayat, kalau betul ini bukan rumah tapi kuburan, yang berasal dari mayat adalah kunang-kunang. Kunang-kunang dari kuku, yang katanya kuku mayat tidak akan menjadi kunang-kunang lagi kalau digosok dengan daun kelor. Tapi ini dari kuburan, kalau ini betul kuburan, muncul kupu-kupu. Dia tidak menjawab langsung pertanyaan saya kenapa manusia takut sama penyakit. Tetapi dia mau ngomong penyakit-penyakit manusia. Dia itu untuk saling pamer. Kupu-kupu kuning bilang, akulah yang paling penting dari semua. Karena taman itu, kalau warnanya putih saja seperti kupu-kupu putih, tidak menarik. Harus ada emas-emasnya di bangku-bangkunya. Gitu, ya juga. Lalu tiba-tiba datang kupu-kupu merah. Dia bilang, jumlah pelipit-pelipit emas di bangku-bangku taman tidak lebih banyak dari mawar-mawar yang warnanya merah. Aku lebih banyak. Tahu-tahu datang kupu-kupu yang hijau. Ingin bilang bahwa seluas apapun bunga mawar, bunga sepatu, dan lain-lain yang berwarna merah, masih kalah dengan luas-luas sawah. Sawah aku lebih luas dari kalian. Gitu katanya. Hijau bangga. Nyur hijau menghijau, tapi tiba-tiba datang kupu-kupu biru. Kata kupu-kupu biru, seluas apapun sawahmu masih kalah dengan luasku, yaitu warna langit. Lalu datang dengan kupu-kupu hitam. Lihat kan tadi ada yang kupu-kupu hitam yang tiba-tiba jatuh lagi ke tanah menjadi tengkorak. Dia bilang seluas apapun langit biru kalah sama hitam, karena di dalam kegelapan semesta tidak ada yang lebih luas dari kegelapan semesta. Hitam adalah pelindung segenap warna. Oh, baiklah, Nyonya Rumah. Sekarang katakan padaku, apa yang tersisa di dalam kegelapan itu? Menurut si leher panjang barusan, kegelapan itu menyimpan rahasia. Katanya yang membekas dari lilin bukan lelehnya, tapi wajahmu sebelum gelap.